selamat datang dalam presentasi IT Balance Scorecard dengan studi kasus PT Jasa Marga cabang ke Surabaya Gempol. Kami dari kelompok Bang Udin yang beranggota 5 orang, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Janudin. Saya Abdul Latif. Saya Muhammad Salman Azaki. Saya Muhammad Ibnu Rafika. Saya Dada Bibi Ahmad. Berikut adalah penjelasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Grafik naik, KPI senang, 4 perspektif jadi andalan, presenter ngelucu biar nggak tegang. Sinematik dulu aja ya kan. Keep us from the sea. Here we stand up north. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. IT Balance Scorecard atau disingkat ITBSC merupakan pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen atau sistem manajemen strategis berdasarkan visi dan juga strategi perusahaan yang diterjemahkan ke dalam aspek-aspek penting dalam dunia bisnis. ITBSC juga berfungsi untuk sebagai alat yang dapat menunjukkan dan melaporkan kontribusi teknologi informasi terhadap bisnis. Cara ini diperkenalkan pada tahun 1994 dengan mengadopsi konsep BSC tradisional dan mulai diterapkan pada tahun 1997 oleh Van Gembergen dan Van Broek pada Departemen TI. Penting untuk memahami perbedaan antara balance scorecard tradisional dan IT balance scorecard. BSC tradisional berfokus pada pengukuran kinerja manajemen dengan 4 perspektif utama, yakni yang pertama keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, serta pembelajaran, dan yang keempat pertumbuhan. Sementara itu, ITBSD berfokus pada pengukuran kinerja teknologi informasi dengan 4 perspektif yang disesuaikan: kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional, dan orientasi masa depan. Oke, mari kita bahas lebih detail keempat perspektif dalam IT Balance Scorecard. Kontribusi perusahaan, perspektif ini memiliki misi untuk membuka peluang dan berperan dalam mencapai strategis bisnis melalui pengaplikasian teknologi informasi yang efektif. Orientasi pelanggan. Sebagai penyedia layanan TI yang unggul untuk semua layanan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyempurnaan operasional. Perspektif ini berfokus pada penyampaian layanan TI secara tepat waktu, efisien, dan efektif sesuai target layanan dan biaya. Orientasi masa depan. Memiliki misi untuk mengembangkan kemampuan internal untuk belajar, berinovasi, dan mengembangkan peluang di masa depan. Dalam studi kasus ini, kita akan fokus pada pengukuran kinerja teknologi informasi pada sistem transaksi e-tol di PT Jasa Marga cabang Surabaya Gempol. Unit teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses bisnis pada PT Jasa Marga sebagai penyedia jalan bebas hambatan. Perusahaan ini telah memberlakukan pembayaran non tunai melalui elektronik tol atau e-tol. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam transaksi e-tol seperti portal rusak, reader error, masalah LAN printer, terminal tol kolektor automatic, LAN barrier, OBS rusak, customer display panel, dan full tol identifikasi display. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja teknologi informasi transaksi e-tol
menggunakan metode ITBSI. Berikut adalah hasil identifikasi masalah pada sistem transaksi e-tol di PT Jasa Marga Surabaya Gempol. Masalah dengan tingkat prioritas tinggi meliputi yakni proses internal deteksi kartu RFID e-tol, elektronik tol, saldo pada kartu e-tol yang tidak tercukupi, dan juga permasalahan jaringan fiber optik tiap gardunya. Sudah. Sementara itu, masalah dengan tingkat prioritas sedang mencakup yakni penempatan posisi detektor atau reader RFID dan peralatan monitoring yang rusak seperti CCTV, komputer ataupun yang lain sebagainya sebagai pendukung monitoring. Data ini dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak manajemen yang memahami secara langsung dengan PT Jasa Marga Surabaya Gempol. Ini permasalahannya pada sistem transaksi. Meliputi identifikasi ini akan membantu menentukan prioritas dan penyelesaian masalah. Dalam menerapkan IT Balance Scorecard, terdapat 7 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, yakni menyelaraskan visi dan perusahaan dengan perspektif IT Balance Scorecard. Yang kedua, yakni analisis faktor pendukung pada sistem e-tol. Yang ketiga, yakni menentukan Key Performance Indicator atau KPI-nya. Yang keempat, yakni menentukan ukuran strategis KPI berdasarkan 4 perspektif IT Balance Scorecard. Yang kelima, yakni penyusunan peta strategis untuk bagaimana tujuan strategis setiap perspektif menunjang bisnis e-tol. Keenam, melakukan perhitungan dari data aktual pencapaian tiap ukuran strategis. Dan yang ketujuh, yakni yang paling terakhir, melakukan evaluasi ukuran strategis dari masing-masing perspektif. Nah, langkah pertama adalah menyelaraskan visi dan misi perusahaan dengan perspektif IT-based. Dari hasil analisis, terdapat 3 target capaian yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang pertama, visi perusahaan mengarah pada penerapan teknologi informasi yang berkesinambungan. Visi kedua, nilai perusahaan memiliki agility yang berkaitan dengan perubahan teknologi informasi bagi layanan transaksi e-tol. Nah, lalu visi ketiga yaitu nilai perusahaan atau perusahaan value, customer focus yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan terhadap layanan transaksi e-tol. Dan langkah kedua adalah menganalisis faktor pendukung pada sistem bisnis e-tol, khususnya standar pelayanan minimum atau SPM untuk aksesibilitas dan kecepatan transaksi. Kemudian untuk gerbang tol sistem terbuka, transaksi minimal adalah 6 detik. Untuk gerbang tol tertutup, gerbang masuk maksimal 5 detik dan gerbang keluar maksimal 9 detik. Untuk GTO atau gerbang tol otomatis, waktu ambil kartu maksimal 4 detik dan waktu transaksi maksimal 5 detik. Selain itu, jumlah antrian kendaraan pada kartu tol maksimal adalah 10 kendaraan per kartu. Oke. Langkah selanjutnya adalah menentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk setiap perspektif IT BSC. Untuk perspektif kontribusi perusahaan, tujuan strategisnya adalah efektivitas dan efisiensi sistem transaksi serta peningkatan pelayanan dalam target pencapaian sebesar 98 dan 95%. Untuk perspektif orientasi pengguna, tujuan strategisnya adalah kepuasan pengguna dalam target capaian sebesar 95%. Untuk perspektif penyempurnaan operasional, tujuan strategisnya meliputi efisiensi operasional, peningkatan penanganan masalah, dan kecepatan proses transaksi. Untuk perspektif organisasi masa depan, tujuan strategisnya adalah meningkatkan pelatihan staff TI dan peningkatan sistem teknologi terbaru. Hasil pengukuran perspektif kontribusi perusahaan menunjukkan nilai total sebesar 86,89%. Ini menggambarkan adanya tercapaian target namun belum optimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi oleh pihak perusahaan. Untuk perspektif orientasi pengguna, capaian yang diperoleh adalah 73,37%. Skor ini mencerminkan tingkat kepuasan terhadap sistem e-tol, namun belum memenuhi target kinerja perusahaan sehingga diperlukan rekomendasi perbaikan. Untuk perspektif orientasi masa depan, skor yang diperoleh adalah 62,21%. Nilai ini mencerminkan adanya kekurangan
khususnya pada indikator pelatihan terhadap pengguna. Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja transaksi e-tol dengan metode IT Balance Scorecard menunjukkan bahwa perspektif kontribusi perusahaan memperoleh skor tinggi sebesar 86,89%, yang artinya itu baik sekali. Dan penyempurnaan operasional 76,76%, yakni baik namun mendekati batas cukup. Sementara itu, perspektif orientasi pengguna mendapatkan 73,37% dan orientasi masa depan yakni 62,21%. Keduanya berada pada kategori yang cukup sehingga diperlukan banyak peningkatan untuk meningkatkan kinerja. Demikianlah presentasi mengenai IT Balance Scorecard pada PT Jasa Marga Cabang Surabaya Gempol. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengukur dan meningkatkan kinerja teknologi informasi khususnya pada sistem transaksi e-tol. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Oke guys. Bye.